Saudara, hari ini tim peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan berkas Peggy belum lengkap dan akan mengembalikannya ke penyidik Polda Jawa Barat. Lantas bagaimana peluang pembuktian polisi terkait dengan penetapan status tersangka Peggy dan peluang Peggy bebas dari status sebagai tersangka? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy, Motar Effendi, dan juga Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD, Profesor Hibnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Mutar. Ya. Selamat sore Prof. Siap. Saya ke Pak Mutar dulu. Pak Mutar, ini berkas Peggy akan dikembalikan karena ada yang kurang, yaitu soal alat bukti dan juga fakta berkas gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Tentang pengembalian alat bukti yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pak Mutar? Sudah kami prediksi bahwa hal ini akan terjadi. Nah, kenapa kami bisa memprediksi seperti itu? Apalagi kalau kita kaitkan dengan tanggal 24 hari Senin kemarin tentang mangkirnya pihak kepolisian dari kami menganalisa, bahkan kami tim menyimpulkan bahwa kenapa pihak kepolisian daerah Jawa Barat mangkir pada agenda sidang tersebut. Nah, yang pertama pihak kepolisian daerah Jawa Barat ya, untuk mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami itu sungguh sangat lemah. Pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak mempunyai dasar yang kuat, dan dasar mereka mempersangkakan klien kami itu hanya dari daftar DPO saja, yang mana data-data di daftar DPO itu sungguh sangat jauh antara yang didaftarkan DPO dengan kenyataan tentang atau realnya tentang klien kami Peggy Setiawan. Contoh, di daftar DPO itu dituliskan bahwa Peggy alias Peron itu beralamat di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Sementara klien kami Peggy Setiawan atau PS beralamat di Kepompongan, Kecamatan Talun. Kemudian dari ciri-ciri fisik, Peggy alias Peron itu tinggi 160, rambut keriting, kulit hitam, katakanlah begitu ya. Sementara klien kami itu rambut lurus, ya. Kemudian kalau tinggi badan saya pikir karena orang Indonesia itu rata-rata 160 lah. Tapi paling tidak ciri-ciri dari rambut pun sangat jauh. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kepolisian daerah Jawa Barat mangkir dari persidangan? Yang tadi yang saya sampaikan bahwa berkas ini sebetulnya belum lengkap. Ada bukti-bukti yang akan dikemukakan nanti pada saat sidang pra-peradilan. Nah, baik. Gitu. Nah, siap. Baik, saya tahan di sana Pak Mutar. Saya ke Prof Hibnu. Prof Hibnu, kalau keterangan dari Kajati itu bahwa berkas itu terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil terkait alat bukti dan fakta berkas, masih ada yang belum memenuhi unsur. Apa yang bisa Anda analisa kira-kira kekurangan seperti apa yang terjadi di sini, Prof Hibnu? Iya, gini Mbak, dalam hukum acara pidana kita ini ada namanya asas diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional itu pemisahan antara penyidik dan penuntut umum. Nah, kerangka inilah yang sekarang sebagai bentuk pra-penuntutan untuk mengkoordinasikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Kajati Jawa Barat membalikan? Karena memang setelah dibawa oleh penuntut umum, syarat formil dan syarat material. Syarat formil itu adalah mengenai identitas, Mbak. Tadi betul, Peggy itu Peggy siapa? Namanya siapa? Alamatnya di mana? Umurnya berapa? Kan gitu. Anaknya siapa? Itu. Material adalah mengenai bukti. Buktinya bagaimana terhadap yang ada. Itulah yang akan dikembalikan. Karena apa? Penuntut umum lah yang akan membuat suatu format surat dakwaan, suatu cerita yang utuh. Baik subjek orangnya maupun objek perkaranya. Sehingga jangan sampai jalur pikiran itu melompat.
identitasnya fiktif seperti kemarin. Itulah yang sangat hati-hati kepada kejaksaan untuk mengembalikan baik syarat formil material harus dipenuhi seperti keinginan dari penuntut umum. Kalau Anda tadi menyebut soal ketika kita bicara soal fakta berkas itu misalnya formil itu soal identitas sebagainya, mungkin ada ketidakcocokan begitu yang kira-kira Anda analisa? Ya, karena ini kan DPO, Mbak. Pertanyaannya DPO itu kan, karena DPO pada waktu itu kan fiktif. Lah sekarang ketemu, kan gitu Mbak. Lah DPO fiktif yang sekarang ketemu itu, Peggy itu seperti apa? Alamatnya di mana? Tadi penasihat hukum alamatnya berbeda-beda, kan gitu kan. Kemudian umurnya juga demikian juga. Sekolahnya di mana? Itu mengenai syarat formil itu identitas. Karena DPO-nya. Lah syarat materialnya terkait dengan pembunuhan, posisinya ada di mana yang bersangkutan? Kalau memang ada di Cirebon, ada di sebelah mana? Perannya apa? Ini yang harus kita lihat karena dalam perkara ini kan perkara penyertaan, Mbak. Sehingga posisi sebagai PG itu sebagai pelaku, sebagai penyerta atau turut serta. Ini yang saya kira jaksa mengembalikan itu adalah dalam rangka untuk mengkonstruksikan kembali posisi PG itu seperti apa. Oke, Pak Muhtar, kira-kira bukti formil dan material apa yang dipunya oleh tim kuasa hukum ini untuk kemudian nanti bisa menang di pra-peradilan? Bukti formil dan material yang kami punya itu sungguh sangat memadai dan lengkap menurut kami. Tapi alangkah eloknya nanti kalau kami buka saja di sidang pra-peradilan. Ya karena mohon maaf, ini kita menghadapi pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat yang notabene pemberkasannya belum lengkap. Jadi saya pikir sangat tidak elok buat kami untuk membuka apa sih sebetulnya bukti formil dan material yang kami punyai kan begitu. Jadi kita nanti buka saja di pengadilan. Mereka punya apa? Mereka punya apa baru kita bantah gitu. Kuasa hukum melihat ada peluang di sini bahwa ini akan bisa dimenangkan. Besar peluangnya. Insya Allah kami sangat meyakini bahwa kami akan memenangkan persidangan pra-peradilan ini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Pertama kerangka hukum yang mereka buat juga sangat, kalau saya bilang terlalu ekstrim lah, kalau saya bilang acak-acakan ya. Sangat lemah lah begitu ya. Kemudian yang kedua juga mereka juga tentu saja memerlukan bukti-bukti yang lebih banyak, lebih akurat kan itu. Untuk memenangkan pra-peradilan kan gitu. Tapi Pak Muhtar begini, kan sekarang lagi P19 ini berkasnya di Kajati. Apakah itu juga jadi salah satu celah di mana kemudian kuasa hukum merasa ini akan bisa memenangkan pra-peradilannya? Salah satunya memang demikian, Mbak. Salah satunya memang demikian. Karena apa? Karena jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, walaupun berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, belum tentu berkas itu dinilai lengkap dan sempurna oleh pihak kejaksaan. Karena kejaksaan harus memeriksa kembali kan itu. Nah, terbukti hari ini ada informasi bahwa berkas yang dilimpahkan oleh pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat itu dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Artinya berkas itu belum lengkap. Nah, salah satu kelengkapan daripada pemberkasan adalah adanya bukti secara formil dan material. Gitu. Oke, baik. Pak Prof. Hibnu, kalau Anda melihat ya, ketika ini sudah P19 tentu kan harus diperbaiki. Ini harus bagaimana ini polisi untuk kemudian membuat nanti berkasnya benar-benar lengkap begitu, tidak ada lagi pertanyaan dari kejaksaan? Ya, sebagai ruang komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempertahankan di persidangan, penyidik wajib mengikuti petunjuk arahan yang dilakukan oleh kejaksaan. Karena nantilah akan dilakukan. Seandainya nanti penyidik kok belum bisa melengkapi, yang akan dikembalikan. Dikembalikan. Sampai kapan? Ya sampai penuntut umum menerima berkas yang seperti yang diinginkan. Utuh. Syarat formilnya juga utuh, syarat materialnya utuh. Sehingga siap dibuat sebagai bentuk surat dakwaan di persidangan. Itu ada batas waktunya kah Pak, Prof? Ya, dalam hal ini tidak ada batas waktunya, tapi batas waktunya adalah penahanan. Jadi penahanan ini akan bekerja sehingga seandainya nanti penyidik belum cukup melengkapi, sedangkan penahanan di Polda sudah habis, maka PG harus dikeluarkan demi hukum. Pernah tidak Prof, sepengetahuan Anda ada kasus yang kemudian berhenti di situ begitu?
Ya, Pak, banyak Mbak. Karena inilah yang perlu dilakukan karena perkara itu tidak mampu untuk dipersidangkan. Banyak. Sehingga kalau dipaksakan, ya seperti kemarin nantinya. Itulah hati-hatinya sekarang dalam konteks criminal justice system, kuncinya jaksa sebagai asas dominus litis pemegang perkara harus betul-betul sebagai filter. Apakah perkara ini mampu disidangkan atau tidak disidangkan. Oke. Melihat subjek yang DPO tadi. Ketika ini sudah di P19 begitu dikembalikan, artinya apakah Anda menilai memang polisi menjawab ya apa yang kemudian diasumsikan oleh publik, terburu-buru begitu menyerahkan berkas ini ke kejaksaan? Ya, penyidik kan fungsinya mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi dan sebagainya. Ya tidak terburu-buru, tapi sekarang ini sebagai asas cepat diserahkan. Karena jangan sampai juga tidak diserahkan, ini suatu yang sangat keliru. Sehingga dengan diserahkan pada penuntut umum sekarang diperbaiki, itu suatu langkah bagus. Artinya kesempatan penyidik untuk memperbaiki seperti keinginan petunjuk kejaksaan sehingga mampu disiapkan di sidang di persidangan. Oke, baik. Terima kasih Profesor Hibnu, guru besar dari Unsud, dan juga Muhtar Effendi, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.